Serem deh ini. Lihat apa emang itu? Oh ini mah pep perasaan bisa aja. Serem tahu. Itu apa? Ini pep. Mau mati kayak gini. Kan sekarang anak-anak muda lagi ngetren pakai kayak ini. Jadi kamu milih buat ketinggalan tren atau milih mati muda? Kamu kemana? Nah, butuh waktu sebentar. Mampir dulu ke karir dulu kak. Iya, jadi ngobrol ini pak tadi ada kan ini. Gua ada cerita gitu pak. Cerita tentang Feb nih, tentang ini serem pak ada yang meninggal. Mana nih? Mana ya pak ini? Kayaknya jatim sih pak. Oke, Mama sekarang lagi marah juga ya, udah sekarang ya. Iya, kayak anak muda pak. Biasa keren. Oke. Ini udah pengalaman Pak ya? Masih pak, bukan baru nyoba-nyoba doang. Soalnya kan sekarang lagi tren-tren itu pak. Benar seperti itu. Kalau ketinggalan nggak ya aku tertolongan. Oke. Iya, padahal kan kan juga banyak bahannya juga kan seperti itu kan. Dan apa? Mungkin sih banyak istilahnya mungkin kalian mungkin sekarang sih katanya sih kalau nggak ngepet nggak gaul. Dulu kan kita kenal kan rokok malah apa konvensional ya kan seperti itu. Nah, sekarang mungkin lebih kenal lagi ya. Ngepet mungkin kali seperti itu. Iya, kalau setahu saya sih pak, saya pernah ngobrol nih sama dia. Oke. Kalau kata dia mah katanya lebih sehat vape daripada rokok ya. Iya, yang saya tahu sih itu pak. Oke, kalau kita kenal sedikit ya tentang vape dan rokok konvensional itu hampir sama saja sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin beda sih bentukannya ya. Mungkin kalau vape itu kan banyak penguapan ya, itu dari cair kemudian diuapkan gitu kan. Jadi nanti hasilnya berupa uap air gitu ya. Sedangkan kalau untuk rokok konvensional itu ada pembakaran dan sebagainya. Jadi kalau perbedaannya sih lebih mendasar sih kalau untuk rokok konvensional dia itu nggak menghasilkan tar dan CO biasanya. Tapi kalau untuk apa? Untuk vape ya nggak menghasilkan itu, cuma bahayanya sama aja. Jadi mengandung adiktif juga, cara adiktif nikotinnya itu yang berbahaya sebenarnya. Berarti itu untuk kesehatan untuk tubuh atau ada nggak pak yang merusak untuk lain itu? Oke, banyak sih kandungannya ya. Mungkin kalau kita lihat vape dan rokok itu hampir sama ya. Dari berbagai macam zat karsinogen di dalamnya. Mungkin contohnya vape juga ya. Vape itu mengandung formaldehida ya. Nah itu dia sifatnya karsinogen, mungkin sih belum terasa sekarang ya. Karena sifatnya kronis. Jadi mungkin sekarang masih sehat-sehat saja. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan nantinya mungkin akan dampaknya terasa mungkin sedikit. Tuh. Nah kan ini saya lagi ini kan pak lagi ngatain itu pakai kan pak. Gimana sih cak? Pak maksudnya biar cara saya biar berhenti nge-vape gitu kan. Tadi udah bapak jelasin bahayanya kayak gimana gitu banyak juga ya. Gimana sih pak cara berhenti? Oke, mungkin berarti cukup banyak mungkin kali ya. Oke, hobinya apa sih sekarang ini? Main game Oke, mungkin game online bisa itu juga ya, kita juga ya, seperti itu ya. Mungkin cari hobi yang lain mungkin nggak yang bisa, mungkin olahraga mungkin. Olahraga suka nggak olahraga? Ya pak. Apa tuh? Ini juga ya. Oke, kita bisa mengolah tubuh misalnya seperti yang tubuh jogging. Misalnya lagi ngetren ya jogging seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang itu kalau untuk berhenti itu mesti ditanamkan tekad niat dulu ya. Jadi menanamkan dedikasi ya, mungkin seperti itu ya. Jadi harus menanamkan sikap ini harus berhenti gitu ya. Atau enggak mungkin karena ada sesuatu pengen berhenti gitu ya. Karena kan kalau untuk berhenti kan mungkin ada yang bertahap, ada yang mungkin secara langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa langsung ya udah mungkin kita bertahap dulu seperti itu. Jadi membatasi kita untuk kontak dengan vape atau nggak mengalihkan lah gitu kegiatan sifatnya menarik agar kita teralihkan dari itu sendiri gitu. Tapi Pak kan kalau sekarang nih anak muda kayak nongkrong sambil main Mobile Legends kan masa sih gak vape, gak ngerokok gitu. Tapi kan sebenarnya itu dalam satu tempat itu juga semuanya kena kan ya Pak. Kayak maksudnya sama-sama terdampak. Tapi kalau misalnya selain kesehatan yang tadi Bapak bahas, kayak terdampak juga nggak ke orang lain atau mungkin ke tempat-tempatnya atau kayak gimana? Oke, baik. Kalau kita mulai sedikit ya, vape itu kan dia menghasilkan asap gitu ya. Yang asapnya ini tuh kan bisa saja kena juga ke orang lain juga ya. Seperti ini hampir sama sebagai apa? Rokok pasif. Ya kan? Itu dampaknya ke orang lain. Terus dampaknya ke lingkungan juga. Itu ada juga karena kan tadi mengandung formaldehida juga seperti itu ya. Kemudian juga mengandung nikotin dan sebagainya. Mungkin sih untuk ke lingkungan tuh masih dampaknya sangat signifikan sedikit gitu ya. Karena untuk saat ini tuh untuk penelitian terkait masalah vape itu masih sedikit. Nah, tapi akan mendapatkan residu berupa partikel kecil gitu ya. Partikel kecil ini bisa berdampak nanti ke manusia dan ke lingkungan nantinya seperti itu. Jadi
lebih bahaya mana? Antara vape sama atau sama itu? Kalau kita suruh milih konvensional dengan vape ya sama aja gitu kan, karena sama-sama berbahaya gitu ya. Kalau bisa mungkin ditinggalkan aja kalau sama Bisa. masih bisa gitu ya. Cuma nanti dikit-dikit. Ya bisa nanti bertahap dulu ya untuk berhentinya gitu ya, mungkin dengan adanya support system mungkin dari keluarga, jadi mungkin dari keluarga juga ataupun yang aktif merokok juga itu mungkin bisa minta tolong sama teman-temannya, bisa mau berhenti merokok nih atau berhenti ngebak nih, tolong dong dibantu seperti itu. Jadi sekarang ada support dari situnya. Atau mungkin dari pacarnya nanti saya nggak mau kalau nggak ini gitu kan. Ya sih, nanti juga saya yang dekat sama orang yang vape tersebut juga kena dampaknya ya Pak. Betul sekali. Nah dong, nggak berhenti. Nanti saya coba kali ya. Tapi Pak kalau misalnya nih kan ada nih orang-orang yang kayak ngeliat teman atau diajakin teman, udah vape aja. Itu caranya biar kita tuh gak terkasih hasutan setan-setan ini gimana sih Pak? Kayak janganlah gitu bisa. Oke, mereka paling susah juga ya, misalnya kalau lagi ketemu nih, ayolah gitu, cobalah dikit aja, mungkin aku coba-coba teman-teman gimana aja seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana sih cara untuk berhenti tadi, tanamkan tekad dulu nih, saya mau berhenti nih, kena apa, pengennya apa, kita cuma batasi diri seperti itu. Jadi mungkin ibaratnya tadi bahwa kita berada di lingkungan yang mana sebenarnya cocok nggak lingkungan saya dengan teman-teman saya seperti itu. Jadi mungkin dari sekarang ini saya ini cocoknya di mana nih kira-kira, kalau saya di sini misalnya tempat yang lain seperti itu, kalau saya beralih ke tempat yang lain bisa mendapatkan tempat yang lebih baik juga seperti itu ya nggak sih. Jadi ya mungkin karena aku tadi toksik, apalagi kalau teman-teman yang mana toksik ya mending dihindari aja kali ya. Banyak toksik. Benar sekali. Gimana? Jadi mending ketinggalan gaya kali ya daripada putih muda. Mending ketika dari Pak. Gaya sih enggak ada tempat kan memang nanti kita anggap itu bergaya ya, mungkin ada lagi yang lain mungkin dari jalur prestasi mungkin yang telah didapatkan itu lebih berkaitan dengan lagi mungkin kali ya. Kayaknya bintang yang lain. Gaya. Digalikan gaya. Mungkin muda. Tapi kalau sekarang kasusnya lebih banyak yang meninggalkan vape, atau mungkin. Oke, untuk trennya sekarang kan lebih banyak penggunaan vape ya sekarang ini untuk rokok konvensional itu mungkin agak sedikit ditinggalkan, tapi dalam prevalensi atau dalam hal penggunaannya itu makin tahun itu makin tinggi penggunaan ke vape-nya seperti itu. Akan tetapi dari kandungannya tadi itu masih sama ya sebenarnya, ada satu nikotin yang sifatnya adiktif yang notabene ini yang pengen terus gitu untuk nge-vape seperti itu. Nah, untuk mengenai dampak yang lebih krusial lagi, karena vape ini kan hal yang baru, masih kurang yang teliti gitu ya, tapi ini memiliki dampak juga untuk ke depan juga, kematian juga dan sebagainya. Mungkin karena tadi untuk penelitian itu masih kurang, sehingga untuk teman-teman terbaru itu masih kurang. Tapi dari beberapa literatur juga itu menyatakan bahwa ini cukup berbahaya juga, jadi hampir sama bahayanya antara konvensional dengan vape juga seperti itu. Ini ingetin teman-temannya jangan vape ya. Iya, nanti aku edukasi lah. Aku sekarang udah tahu. Iya, bagus. Itu Pak, mau anak muda Pak. Oh iya, benar-benar. Oke, kalau boleh tahu, kenapa sih ceritanya bisa nge-vape gitu? Kalau saya sih kan, saya dulu punya teman gitu Pak. Nah, sekarang kan yang tadi sudah dibahas juga ya, ngetren gitu. Kayak dulu udah ngetren, saya biar ada teman gitu Pak. Ini saya biar menghilangkan penat juga gitu Pak. Biar ada teman. Jadi pada pelampiasan kita ya, karena nggak ada teman makanya udah punya ketemu Vape aja biar ada temannya. kayaknya ada teman gitu. Vape ada temannya Pak. Kepada ini nggak sih misalnya cerita teman-temannya atau yang mau seperti apa gitu? Nah iya Pak, saya tuh punya cerita teman saya yang dulunya nge-vape sekarang masuk rumah sakit. Kita dari itu kali ya, juga ya, karena kan potensinya tinggi banget kan, dari itu sendiri, dari kandungan tadi, berbagai macam kandungan di dalamnya, bahkan berbagai macam jenis toksik ya, bahkan karsinogenik seperti itu. Sayang sekali karena masih muda temennya ya. Iya. Beneran kan? Masih muda lagi. Ya. Ya mungkin juga sih satu faktor mungkin karena tadi penggunaan vape masih banyak yang mungkin tadi bahwa pengetahuannya kurang mungkin karena jadi merasa bahwa kalau saya vape saya sendiri banget gitu, nggak sih, nggak ada teman ya, kesepian, stres pelampiasan mungkin kali, jadi harinya ke vape mungkin ya.
mungkin yang kedua itu kan faktor lingkungan. Tadi kalau temannya tadi bahwa kalau nggak ngepet ya nggak keren, jadi maka harus ngepet. Jadi mau tidak mau ya harus ngepet biar tidak keren juga, kan saya diterima di lingkungan tersebut. Iya. Ya kan? Mungkin satu juga karena faktor mungkin karena hubungan dan karena adanya ketersediaan kayak tadi iklan misalnya yang mudah jangkauan aksesnya misalnya kayak di mana-mana lebih murah, kemudian tersedia berbagai macam rasa mungkin yang lebih menarik ya nggak sih? Terus ditambah sekarang kan ada online shop juga Pak ya. Online shop lagi lebih mudah kan dari rumah aja kok. Di rumah klik Iya udah beli Pak langsung tuh langsung datang ke rumah. langsung ketik bisa Oke. Tapi gimana lagi ya Pak, maksudnya kan kalau pengetahuan gak semua orang mau cari tahu juga kalau vape itu bahaya. Terus gimana caranya kita kasih tahu bahwa ya vape itu bahaya ke orang-orang gitu. Nah, ini sebenarnya menarik ya karena meskipun kita sudah tahu, tapi kan lebih banyak lagi ke perilaku, ya kan? Mungkin sebenarnya biarnya saya tahu nih vape itu berbahaya, tapi mungkin kadang-kala saya menggunakan juga karena itu, ya kan? Karena faktor perilakunya agak susah untuk diubah, bukan tidak mudah ya, tapi mungkin bisa juga, tapi mungkin bertahap lagi seperti itu, gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya kalau untuk mengubah perilaku itu agak sulit, agak ya seperti itu ya. Gitu. Jadi mungkin daripada teman tadi mungkin cari teman yang terbaik dan tinggal yang sangat mendukung. Intinya jangan cari lingkungan yang toksik aja lah Pak ya. Gitu ya, hindari aja toksik gitu ya. Toxic jangan. Pak, kasih motivasi tuh buat teman saya jadi biar dia tuh berhenti gitu Pak, sama teman-temannya juga biar berhenti. Apa tuh kira-kira motivasinya? Oke baik, mungkin buat motivasi buat teman-teman yang pengen berhenti ngepet mungkin ya bahwa perlu diingat bahwa hidup itu sekali, cukup hidup itu bermanfaat, hindari yang membawa sifatnya toksik ya, apalagi untuk seperti itu ya. Jadi kita hidup untuk lebih baik lagi seperti itu. Mantap. Dengar, jangan masuk ke yang kanan buat ke yang kiri. Kalau gitu sampai dulu ya, tadi mau keluar soalnya. Oh, Pak, terima kasih buat sharing Pak. Dengar, pengen apa? Mendingan ketinggalan gaya daripada mati muda.